dong. Loh, saya nyarin. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus. Loh, siapa ya aja bisa. Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Baik, Gus. Satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI Ya, dan keluarganya. terserah, kesan nggak kesan terserah. Apa alasan Yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita ngelihatnya dari situ. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Gus Dur, di antara banyak statement Anda atau pernyataan Anda yang dianggap ngawur, dianggap nyeleneh, ada satu yang dicatat dan dianggap serius, yaitu ketika Anda berada, kalau nggak salah, di Italia. Anda menyatakan bahwa pernah suatu ketika Faisal Tanjung, waktu itu Panglima ABRI, diminta untuk menghabisi Anda. Jadi yang minta adalah Pak Harto. Anda dan Megawati ingin dihabisi. Dan statement itu terbuka loh, Gus Dur. Dugaan Anda kata-kata dihabisi ini, dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Harto. Kenapa? Karena Faisal Tanjung mengucapkan itu. Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrad nelpon saya, Gus, Panglima saya kok bilangnya begini-begini ya. Saya anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga bukan soal pribadi kok, itu soal politik. Politik mengharuskan itu, tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Karena itu saya bilang sama Pak Wiranto, begini Pak Wir, tolong Anda pergi ke Pak Harto, tanya omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak? Apa jawabnya Pak Harto di Cendana kepada Pak Wiranto? Bahwa, wah nggak mungkin dong saya begitu. Megawati itu dilindungi ayahnya, Gus Dur dilindungi para kiai. Lah selesai sudah. Mau soal politik, saya nggak ada dendam pribadi, nggak ada. Malah saya terus terang aja, ini ada Yeni anak saya ini ikut saya kemarin hari raya pertama hari Sabtu, saya soal Pak Harto, ya maaf-maafan hari raya sudah selesai, terus makan pulang. Ya, tapi ini kan untuk meluruskan sejarah, jangan sampai orang salah paham mengenai ini. Pak Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu. Jadi apa yang Anda kalau bilang, begitu Pak Wiranto dong, dia mengatakan Pak Wiranto bohong. Anda bilang ada operasi naga hijau, naga merah, itu kan orang memang bilang, ya begitu, saya dengarnya kok. Gus Dur ini ngarang-ngarang aja. Ya saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Tapi Gus Dur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini? Nggak perlu ngapain. Tapi dari penjelasan Pak Wiranto memang Pak Harto bilang tidak pernah ada karena tadi itu ya.
Kayak kemarin ini, saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya, dengan suara terbata-bata, karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. Itu ngomong kepada para ajudannya. Ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan Gus Dur panjang-panjang, tapi nggak bisa. Itu tuh. Coba. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia pelupa itu, terbanyak gak lupa. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan, tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas dari yang ada? Nanti dong, rahasia perusahaan. Baik. Di sini ada Ibu Sinta Nuria, istri dari Gus Dur. Ibu Sinta, pertanyaan penting nih. Kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan direstui oleh para kiai, apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya, menjadi apapun, saya akan tetap mendukung. Karena terpaksa atau karena cinta? Jelas karena cinta dong. Tapi boleh tahu nggak, mana yang membuat Anda bahagia? Sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun, saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu Anda ini cantik dan diperebutkan. Sekarang sih masih cantik juga. Ya? Tapi dulu Anda cantik dan diperebutkan oleh banyak pemuda. Tapi yang tidak terungkap di sini, mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur? Karena itu adalah kehendak Allah. Yakin? Saya yakin. Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi Saya punya paman. ah. Nanti dulu. Nanti dulu. Namanya Pak Aziz Bisri. Ya, dia marah. Loh kok Nurnya itu mau aja salaman dengan Abah Kiai Bisri Sansuri, kakek saya dari ibu. Kenapa? Saya kan juga pengen salaman. Nah, itu paman ngiri. Oh. Ibu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Kok kayaknya susah, apa nggak ada ya? Ya, ngurusnya sih gampang. Makan juga apa adanya, apa saja dimakan. Tambah lagi ya, yang paling menyenangkan Yang saya, menyenangkan dulu. pada setiap kali saya melahirkan anak, ya, setiap malam kan biasanya anak bangun. Nah itu setiap kali anak saya bangun nangis, maka Mas Dur yang pertama kali bangun, kemudian mengganti popoknya yang kena kencing, kemudian mengangkatnya dan menyerahkan kepada saya. Saya tinggal netein, setelah anak saya tidur, kemudian diambil lagi, ditaruh di box lagi. Pertanyaannya, kalau yang menjengkelkan, apa sifat-sifat Gus Dur yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan ya kalau urusan kesehatan susah sekali diaturnya. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Nah, banyak yang tidak paham pada semua tindak atau banyak tindakan Gus Dur, langkah-langkah Gus Dur yang dibilang jurus dewa mabok gitu Gus Dur. Tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur?
Atau kita bisa menerima Gus Dur apa adanya, bagaimana caranya, Yan? Yang dikatakan oleh beberapa orang tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu ahead of his time, sangat jauh melampaui zamannya. Jadi kalau ada seorang kiai dari Pandeglang mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif kereta Jepang yang sangat supersonik itu, sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah. Jadi terseok-seok nggak bisa mengikuti. Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. Keinginan beliau adalah menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya itu hanyalah upaya, sedikit upaya bagaimana terjadi rekonsiliasi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini. Itu. Jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya kalau kita bisa memahami dari gambaran besar seperti itu. Lalu soal tadi kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di halaman istana. Itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur, ya waktu menjadi presiden masih, atau hari-hari terakhirnya lah, untuk mengajari bangsa ini, untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah, pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu, Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Ya. Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu dan saya diizinkan. Ya. Tidak ada masalah. Itu urusan dia. Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat. Loh, itu anaknya ya biar Gus Dur. bingung.